Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan chapter 24 yang berjudul Presentation and Disclosure in Financial Reporting. Saya Afifah Juliana bersama teman saya Diah Retnawati dan Ida Nur Fajriyah. Prinsip dasar IFRS mensyaratkan bahwa laporan keuangan bertujuan umum mencakup informasi yang dipilih berdasarkan segmentasi tunggal. Sebuah perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan memberikan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola. Prinsip pengukuran akuntansi yang digunakan perusahaan untuk pengungkapan segmen tidak perlu menjadi sama dengan prinsip yang mereka gunakan untuk menyusun laporan konsolidasi. IASB tidak memerlukan alokasi biaya bersama, umum, atau seluruh perusahaan hanya untuk tujuan pelaporan eksternal. Biaya umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk manfaat dari satu segmen dan sifatnya saling terkait, mencegah pembagian yang sepenuhnya objektif dari biaya antar segmen. Informasi tersegmentasi dilaporkan. IASB membutuhkan bahwa perusahaan melaporkan berikut: 1. Umum, informasi tentang segmen operasi. Yang kedua, segmen laba rugi dan informasi terkait. Yang ketiga, segmentasi aset dan kewajiban. Yang keempat, rekonsiliasi. Yang kelima, informasi tentang produk dan layanan wilayah geografis. Yang keenam, pelanggan utama. Laporan sementara mencakup periode kurang dari 1 tahun. IFRS mengharuskan perusahaan untuk ikuti pendekatan diskrit. 1. Memperlakukan setiap periode intern sebagai periode akuntansi yang terpisah. Yang kedua, mengikuti prinsip-prinsip untuk penangguhan dan akrual yang digunakan untuk laporan tahunan. Yang ketiga, melaporkan transaksi akuntansi sebagai mereka terjadi, dan pengakuan biaya tidak boleh berubah dengan periode waktu yang dicakup. Laporan auditor dan manajemen. Opini tidak dimodifikasi. Pemeriksaan menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan IFRS. Yang lain berpendapat: 1. Memenuhi syarat, yang kedua merugikan, yang ketiga penolakan. Laporan auditor. Pendapat yang memenuhi syarat mengandung pengecualian terhadap pendapat standar. Keadaan bisa mungkin termasuk: 1. Batasan ruang lingkup. Yang kedua, laporan tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil operasi secara wajar karena kurangnya kesesuaian dengan yang diterima, prinsip dan standar akuntansi. Yang kedua, pengungkapan yang tidak memadai. Merugikan pendapat diperlukan dalam setiap laporan di mana pengecualian untuk wajar presentasi adalah sangat material, sehingga menurut pertimbangan auditor independen, suatu opini wajar dengan pengecualian tidak dibenarkan. Keuangan pernyataannya diambil secara keseluruhan tidak disajikan dalam sesuai dengan IFRS. Langkah karena kebanyakan perusahaan ganti mereka akuntansi agar sesuai dengan IFRS. Pasar regulator tidak akan mengizinkan perusahaan terdaftar di bursa untuk memiliki pendapat tidak wajar. Laporan manajemen. Komentar manajemen membantu dalam interpretasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Laporan tersebut dapat mencakup tinjauan terhadap faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, sumber pendanaan perusahaan dan rasio target kewajiban terhadap ekuitas, dan sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Laporan manajemen. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan menetapkan serta memelihara sistem pengendalian internal yang efektif. Auditor memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan IFRS. Analisis laporan keuangan dasar. Perspektif analisis laporan keuangan. Pendekatan logis untuk menganalisis laporan keuangan diperlukan yang terdiri dari langkah-langkah berikut. 1. Ketahui pertanyaan yang ingin Anda temukan jawabannya.
Yang kedua, ketahui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh rasio dan perbandingan tertentu. Yang ketiga, cocokkan 1 dan 2 di atas. Dengan pencocokan seperti itu, analisis pernyataan akan memiliki arah dan tujuan yang logis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nida Nur Fajriyah. Untuk selanjutnya, ini ada perspektif analisis laporan keuangan. Analisis mencakup pemahaman bahwa yang pertama, laporan keuangan melaporkan masa lalu. Yang kedua, rasio tunggal dengan sendirinya tidak mungkin sangat berguna. Yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan angka akuntansi yang digunakan dalam analisis. Major types of ratio. Yang pertama itu ada likuiditas rasio, yaitu ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Yang kedua ada aktivitas rasio, yaitu ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang dipekerjakan. Yang ketiga ada profitabilitas rasio, yaitu ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan yang diberikan perusahaan atau pembagian untuk jangka waktu tertentu. Yang keempat itu ada cakupan rasio, yaitu ukuran tingkat perlindungan bagi kreditur jangka panjang dan investor. Di sini ada keterbatasan analisis rasio. Pertama, berdasarkan biaya historis. Kedua, penggunaan perkiraan. Ketiga, mencapai komparabilitas di antara perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu. Dan keempat, sejumlah besar informasi penting tidak termasuk dalam laporan keuangan perusahaan. Pengecualian dari perlakuan retrospektif. Dewan mengidentifikasi 3 area di mana perusahaan dilarang menerapkan retrospektif dalam adopsi IFRS pertama kali, yaitu perkiraan, kedua akuntansi lindung nilai, dan yang ketiga kepentingan non-pengendali. Pengecualian dari perlakuan retrospektif. Perusahaan dapat memilih pengecualian dari aplikasi retrospektif untuk satu atau lebih bidang berikut. Yang pertama, berbasis berbagai transaksi pembayaran. Yang kedua, adil nilai atau revaluasi sebagai biaya dianggap. Yang ketiga, sewa. Yang keempat, karyawan manfaat. Yang kelima, senyawa instrumen keuangan. Yang keenam, adil pengukuran nilai aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Yang ketujuh, penonaktifan kewajiban termasuk dalam biaya properti, pabrik, dan peralatan. Dan yang kedelapan ada peminjaman biaya. Presentasi dan pengungkapan. Sebuah entitas laporan keuangan IFRS pertama harus mencakup itu 3 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi komprehensif, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan, 2 laporan arus kas, dan 2 laporan perubahan ekuitas dan catatan terkait, termasuk informasi komparatif. Laporan keuangan IFRS pertama, perusahaan harus mencakup rekonsiliasi, ekuitasnya dilaporkan sesuai dengan GAAP sebelumnya ke ekuitasnya sesuai dengan IFRS pada tanggal transisi. Total pendapatan komprehensifnya sesuai dengan IFRS menjadi total pendapatan komprehensif sesuai dengan GAAP sebelumnya untuk periode yang sama. Di sini ada soal exercise 223. Tentang accounting change. Ramirez decided at the beginning of 2019 to adopt the FIFO method of inventory valuation. Ramirez had used the average cost method for financial reporting since its inception on January 1, 2017 and had maintained records adequate to apply the FIFO method retrospectively. Ramirez conclude that FIFO is the preferable inventory method because it reflects the current cost of inventory on the statement of financial position. The following table presents
the effect of the change in accounting policy on inventory and cost of goods sold. Dan di sini udah ada datanya ya. Dari tanggal 1 Januari 2017, 31 Desember 2017, 31 Desember 2018, dan 31 Desember 2019. Ada average cost metodnya, FIFO metodnya, average cost metodnya, dan untuk COGS determined by FIFO metodnya. Dan di sini sudah ada retained earnings balance-nya juga di tanggal 31 Desember 2017 sampai 2019. Dan informasi lainnya yang pertama itu for each year percent sales are $4,000 and operating expense are $1,000. Yang kedua, Ramirez provides 2 years on financial statement. Earning per share information is not required. Instruksinya itu yang pertama, prepare income statement under average cost and FIFO for 2017, 2018, tahun 2019. Yang B itu prepare income statement reflecting the retrospective application of the accounting change from the average cost method to the FIFO method for 2019 dan tahun 2018. Yang C itu prepare the notes to the financial statement describe the change in method of inventory valuation. In the note, indicate the income statement line items for 2019 and 2018 that were affected by the change in accounting policy. Dan yang D, prepare comparative return earnings statement for 2018 and 2019 under FIFO. Nah, di sini jawabannya ya. Untuk yang A, ada income statement-nya sampai tanggal 31 Desember. Ada sales tahun 2017 itu 4.000, 2018 4.000, dan 2019 4.000. Dan COGS tahun 2017 800, tahun 2018 1.000, dan tahun 2019 1.130. Dan ada operating expense-nya 2017 itu 1.000, 2018 1.000, dan 2019 juga 1.000. Dan net income-nya masing-masing ada 2.200 di tahun 2017, 2.200 di tahun 2018, dan ada 1.870 di tahun 2019. Dan ada income statement metode FIFO. Yang tadi metode average cost, sekarang metode FIFO. Sales-nya di tahun 2017 itu ada 4.000, 2018 ada 4.000, 2019 ada 4.000. COGS-nya di tahun 2017 ada 820, di tahun 2018 940, 2019 1.100. Operating expense-nya di tahun 2017 1.000, 2018 1.000, dan 2019 itu ada 1.000. Net income-nya masing-masing didapat 2017 itu 2.180, 2018 yaitu 2.060, dan 2019 yaitu 1.900. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Diah Retnawati. Untuk slide selanjutnya, untuk income statement pada tanggal 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2019. Di sini perbedaannya terletak pada COGS. Di tahun 2018 sebesar 1.100, sedangkan di tahun 2019 sebesar $940. Maka net income pada tahun 2018 sebesar 1.900 dan naik di tahun 2019 sebesar $2.060. Yang C, pada tanggal 1 Januari 2019, Ramirez memilih untuk mengubah metode penilaian persediaannya ke metode FIFO. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, persediaan dinilai menggunakan metode biaya rata-rata. Metode akuntansi persediaan yang baru diadopsi karena lebih mencerminkan biaya persediaan saat ini pada laporan posisi keuangan dan laporan keuangan komparatif tahun-tahun sebelumnya telah disesuaikan untuk menerapkan metode baru secara retrospektif. Item baris laporan keuangan berikut untuk tahun fiskal 2019 dan 2018 dipengaruhi oleh perubahan kebijakan akuntansi. Untuk statement of financial position
Di sini ada menggunakan metode average, FIFO, dan difference. Bisa terlihat ya perbedaan antara tahun 2019 dan tahun 2018. Net income didapatkan itu lebih besar di tahun 2018 berdasarkan average, statement of financial position average, FIFO, dan difference. Yang D, Retained Earnings Statement After Retrospective Application. Retained Earnings pada tanggal 1 Januari yang dilaporkan itu sebesar $2.200 dikurang adjustment for cumulative effect of applying new accounting method berdasarkan metode FIFO sebesar 20 di tahun 2018. Maka return earning Januari tanggal 1 di tahun 2018 sebesar $2.180 dan di tahun 2019 sebesar $4.240. Net income di tahun 2018 sebesar 2.060, di tahun 2019 sebesar 1.900. Maka retained earning pada tanggal 31 Desember tahun 2018 sebesar $4.240 dan di tahun 2019 sebesar $6.140. Selanjutnya ada exercise 22.14 mengenai perubahan kebijakan metode inventaris. Berikut adalah jaringan pendapatan Beasley Instrument AG, sebuah perusahaan swasta, dihitung berdasarkan dua metode persediaan menggunakan sistem periode. Menggunakan sistem FIFO dan average cost. Ini dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Berdasarkan soal di atas, instruksinya yang pertama, asumsikan bahwa pada tahun 2019, Beasley memutuskan untuk mengubah dari metode FIFO menjadi metode biaya rata-rata untuk menentukan harga persediaan. Siapkan ayat jurnalnya yang diperlukan untuk perubahan yang terjadi selama tahun 2019 dan menunjukkan laba bersih untuk dilaporkan pada tahun 2016 sampai 2019. Yang kedua, asumsikan bahwa pada tahun 2019, Beasley yang telah menggunakan biaya rata-rata metode sejak mulai beroperasi pada tahun 2016 berubah menjadi metode FIFO harga persediaan. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat perubahan tahun 2019 dan menunjukkan laba bersih yang dilaporkan untuk tahun 2016 sampai tahun 2019. Baik yang pertama ada retained earnings. Baik yang jurnal yang pertama, retained earnings pada inventory sebesar 10.000. Ini didapat dari perhitungan dari 2016 sampai 2018. Maka net income pada tahun 2019 itu sebesar 30.000. Yang B, inventory pada retained earnings sebesar 10.000. Namun ada perubahan di net income-nya. Di tahun 2016 sebesar 26.000, 2017 sebesar 30.000, 2018 sebesar 29.000 dan di 2019 sebesar 34.000. Selanjutnya ada problem 22.3, koreksi kesalahan dan perubahan akuntansi. Chain Group adalah Chain Group dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2019. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut yang diberikan. Yang pertama, Chen telah gagal untuk memperoleh komisi penjualan yang dibayarkan pada akhir setiap 2 tahun terakhir sebagai berikut. Yang pertama, Desember tanggal 31 tahun 2018 sebesar 3.500.000 yen, sedangkan di tahun 2019-nya sebesar 2.500.000 yen. Yang kedua, dalam meninjau inventaris tanggal 31 Desember 2019, Chen menemukan kesalahan di prosedur pengambilan inventarisnya yang menyebabkan persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi salah. Yang pertama, tahun 2017 sebesar 16 itu understate sebesar 16 juta yen. Di tahun 2018 itu understate
sebesar 19 juta yen, dan di tahun 2019 itu overstate sebesar 6.700.000 yen. Chen telah membuat entry yang menetapkan 31 Desember tahun 2019 itu yang salah, berasal yaitu jumlah persediaan. Pada 31 Desember 2019, Chen memutuskan untuk mengubah metode penyusutan depreciation pada peralatan kantornya dari double declining balance menjadi straight line. Peralatan memiliki biaya awal sebesar 100.000. Peralatan memiliki biaya awal 100 juta saat dibeli di 1 Januari 2017 dengan masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang dicatat di sebelum tahun 2019 dengan metode saldo menurun ganda adalah 36 juta yen. Chen telah merekam beban penyusutan di tahun 2019 sebesar 12.800.000 menggunakan saldo menurun ganda. Yang keempat, sebelum tahun 2019, Chen memperhitungkan pendapatannya dari konstruksi jangka panjang kontrak atas dasar pemulihan biaya. Awal tahun 2019, Chen berubah menjadi basis persentase penyelesaian untuk tujuan akuntansi dan terus menggunakan metode pemulihan biaya untuk tujuan pajak. Pendapatan tahun 2019 adalah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Informasinya yaitu berikut. Prior to 2019 itu percentage of completion-nya 150 juta yen, sedangkan cost recovery-nya sebesar 105 juta yen. Di tahun 2019, percentage of completion-nya sebesar 60 juta yen dan cost recovery-nya sebesar 20 juta yen. Instruksinya, buatlah ayat jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019 untuk mencatat hal-hal di atas dan koreksi perubahan. Buku-buku masih terbuka untuk tahun 2019. Tarif pajak penghasilan adalah 40%. Chen belum mencatat beban dan hutang pajak penghasilan tahun 2019. Chen belum mencatat beban dan hutang pajak penghasilan tahun 2019 sehingga efek pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Efek pajak tahun sebelumnya harus dipertimbangkan dalam butir 4. Yang pertama, ini ada retained earnings sebesar 3.500 pada sales commission payable sebesar 2.500 dikredit dan sales commission expense-nya sebesar 1.000 dikredit. Yang kedua, COGS itu didapat tadi 19.000 ditambah 6.700 sebesar 25.700. Retained earnings-nya 19.000 dan inventory-nya sebesar 6.700. Yang kedua ada COGS sebesar 25.700 ya, ini maksudnya ada di debit pada retained earnings sebesar 19 juta di kredit dan inventory sebesar 6.700 di kredit. Lalu income overstate atau understate-nya beginning inventory tahun 2017 sebesar 19 juta yen, di tahun 2018 sebesar 16 juta yen, dan di tahun 2019 tidak ada. Untuk ending inventory di tahun 2017 sebesar 6.700. Untuk ending inventory di tahun 2017 sebesar 6.700 yen, di tahun 2018 minus 19 juta yen, dan di tahun 2019 minus sebesar 16 juta yen. Yang ketiga, accumulated depreciation equipment sebesar 4.800 pada depreciation expense sebesar 4.200. Yang ketiga, accumulated depreciation equipment sebesar 4.800 yen dan depreciation expense di kredit sebesar 4.800 yen. Perhitungannya bisa dilihat ya, ini perhitungannya dari equipment cost, depreciation sebelum tahun 2000. Depreciation sebelum tahun 2019 maksudnya. Terus ada value-nya. Maka diferensinya itu sebesar 4.800 atau 4.800 yen.
Yang keempat, construction in process sebesar 45 juta yen, pada deferred tax liability sebesar 18 juta yen, itu didapat dari 150 juta dikurang 150 juta yen dikurang 105 juta yen dikali 40% dari ini tadi, dari tarif pajak penghasilannya ya sebesar 40%. Tadi deferred tax liability-nya sebesar 18 juta yen kredit. Pada rated earnings sebesar 27 juta yen. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.